Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Oaktree Capital mempersilahkan Inter untuk berinvestasi lebih dari 100 juta euro. Sebelum bursa transfer dimulai, sudah tersiar kabar bahwa Oaktree Capital menyiapkan dana 100 juta euro yang boleh digunakan oleh manajemen Inter berinvestasi di bursa transfer. Namun menurut Direktur Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni mengatakan bahwa angkanya akan lebih tinggi. Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio dipersilahkan kembali menginvestasikan dana keuntungan dari penjualan pemain di jendela transfer musim panas ini untuk diinvestasikan untuk memperkuat klub, yang berarti angkanya akan lebih dari 100 juta euro. Oleh sebab itu, pekan depan Inter akan mencoba menutup negosiasi dengan Atalanta untuk Ademola Lookman, baru mulai berfokus pada target selanjutnya yaitu Giovanni Leoni. Di era Christian Cifu, Carlos Augusto akan lebih diandalkan daripada Federico Di Marco. Tuttosport melaporkan bahwa Carlos Augusto berpeluang menjadi pilihan utama di sektor kiri Inter Milan musim depan. Pelatih anyar Christian Cifu mempertimbangkan untuk menempatkan bek asal Brasil itu di atas Federico Di Marco dalam urutan starter. Carlos lebih cocok dengan peran sayap murni dalam sistem baru Cifu, tulis laporan tersebut. Cifu berencana menerapkan formasi 3-4-2-1 yang masih mempertahankan 3 bek seperti era Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Namun, ia akan meninggalkan skema 2 striker yang selama ini menjadi andalan. Beberapa pemain akan menjalani peran baru dalam formasi ini, tulis Tuttosport. Salah satu perubahan signifikan akan terjadi di sektor wingback. Di Marco tampil cemerlang di formasi 3-5-2 milik Inzaghi yang memungkinkan ia sering naik ke area sepertiga akhir. Namun di sistem baru ini, ruang eksplorasi Di Marco akan lebih terbatas, ujar laporan tersebut. Presiden Barcelona Joan Laporta tutup peluang, datangkan Denzel Dumfries. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Denzel Dumfries tetap berada di Appiano untuk pramusim bersama Inter Milan. Bek sayap asal Belanda itu memiliki klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang hanya berlaku untuk klub luar Italia, dan akan berakhir pada tanggal 31 Juli. Situasi ini membuat Inter belum bisa sepenuhnya tenang, terlebih nama Dumfries sempat dikaitkan dengan Barcelona. Namun, Presiden Barcelona Joan Laporta menepis kemungkinan tersebut. Saat diwawancarai oleh Mundo Deportivo, ia menyatakan bahwa bursa transfer Barcelona untuk sementara ditutup. Pada prinsipnya, tidak, kami sudah memiliki skuad, dan pelatih ingin menambahkan pemain dari akademi ke tim utama. Saat ini, tidak ada perekrutan baru yang direncanakan, jelasnya. Laporta juga menyebut fokus klub saat ini adalah pada talenta muda seperti Rooney Bargi. Kami sangat berharap pada Rooney Bargi karena dia pemain eksplosif, tipe pemain yang ingin Anda lihat, tambahnya. Dampak finansial dari penjualan Tajon Buchanan ke Villarreal. Inter Milan mencapai kesepakatan dengan Villarreal terkait kepindahan pemain sayap tim nasional Kanada, Tajon Buchanan. Menurut laporan Calcio e Finanza, Nerazzurri akan mencatat penghematan sekitar 7,1 juta euro dalam neraca keuangan mereka melalui penjualan tersebut. Jumlah tersebut berasal dari keuntungan modal serta penghematan atas gaji dan biaya amortisasi pemain asal Kanada tersebut. Villarreal sepakat membayar sekitar 9 juta euro untuk merekrut Buchanan secara permanen. Buchanan sebelumnya dipinjamkan ke Villarreal pada Januari lalu dan tampil selama paruh kedua musim lalu dengan biaya 1 juta euro. Meski statusnya hanya pinjaman, Villarreal tetap menunjukkan minat kuat untuk mempermanenkan sang pemain. Villarreal tak pernah kehilangan ketertarikan terhadap mantan winger klub Brugge itu. Beberapa klub lain juga sempat dikaitkan dengan Buchanan, termasuk Brentford, Eintracht Frankfurt, dan Sassuolo. Inter akan perpanjang kontrak Fratesi, tetapi tidak untuk Calhanoglu. Hakan Calhanoglu tetap bertahan di Inter Milan musim panas ini.
namun peluang perpanjangan kontraknya dinilai sangat kecil. Hal yang berbanding terbalik dengan David Fratesi, kemungkinan besar Calhanoglu bisa meninggalkan klub pada musim panas tahun depan, sementara Fratesi terus menambah masa bakitnya, tulis Gazzetta dello Sport. Gelandang asal Turki itu sebelumnya dikaitkan dengan Galatasaray, namun tidak ada tawaran resmi yang diajukan. Sementara Fratesi sangat dekat untuk pindah ke AS Roma, namun gagal karena Simone Inzaghi bersikeras mempertahankannya. Inter tak akan menerima tawaran rendah karena Calhanoglu masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya yang berlaku hingga Juni tahun 2027. Inter pun menetapkan nilai transfer sekitar 25-30 juta euro bagi klub yang ingin memboyong pemain berusia 31 tahun itu. Dana tersebut dibutuhkan untuk mendatangkan pengganti yang sepadan. Inter akan lepas salah satu dari Bisek atau Pavard musim panas ini. Inter Milan hanya akan mempertimbangkan tawaran besar untuk melepas Jan Bisek ataupun Benjamin Pavard. Inter menilai kedua pemain masihlah sebagai bagian penting dari skuad dan tidak berniat menjualnya untuk mendanai transfer lain, tulis Tuttosport. Kedua pemain tersebut saat ini secara bergantian memainkan bek tengah kanan di lini belakang Inter bersama Matteo Darmian. Meskipun rumor mengenai masa depan keduanya terus beredar, Inter tidak menganggapnya sebagai pemain yang tersedia di bursa transfer. Minat dari klub Liga Inggris memang ada, tetapi Inter hanya akan tergoda jika ada tawaran besar senilai 40 juta euro, sebut laporan tersebut. Situasi khusus berlaku bagi Benjamin Pavard. Inter bisa membuka peluang melepas bek asal Prancis itu jika tawaran yang datang sesuai secara finansial. Jika pemain juga setuju dengan tujuan klub peminat, maka transfer Pavard bisa terjadi, lanjut laporan Tuttosport. Penjualan pemain diperlukan untuk bisa merekrut Giovanni Leoni. Inter telah menetapkan batas pengeluaran di bursa transfer musim panas ini tidak melebihi 100 juta euro, sejalan dengan kebijakan baru dari Oaktree. Grup investasi asal Amerika itu meminta manajemen Nerazzurri untuk menjaga keseimbangan finansial dengan sistem autofinansial, guna membuka ruang bagi akuisisi baru, termasuk target utama, Giovanni Leoni. Fans Nerazzurri mencatat sejauh ini Inter telah mendatangkan 3 pemain. Mereka adalah Luis Henrique, Petar Sucic, dan Ange-Yohan Boni, juga mempermanenkan Nikola Zalewski. Jika kepindahan Ademola Lookman terrealisasi maka total kepindahan menjadi 108,5 juta euro. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan target selanjutnya yaitu Leoni yang ditaksir senilai 40 juta euro, maka Oaktree mempersilahkan manajemen Inter memanfaatkan hasil dari penjualan pemain. Corriere dello Sport mencatat bahwa penjualan Aleksandar Stankovic ke klub Brugge sudah diselesaikan, dengan pemasukan 9,5 juta euro, diikuti transfer permanen Tajon Buchanan ke Villarreal yang sedang difinalisasi, bernilai sekitar 8,5 juta euro. Total pendapatan dari 2 operasi ini mencapai kisaran 18 juta euro. Christian Cifu tunjukkan kepemimpinan tegas di ruang ganti. Christian Cifu mulai menunjukkan otoritasnya sebagai pemimpin di ruang ganti Inter Milan. Pelatih asal Rumania itu telah menjabat selama hampir 2 pekan sejak menggantikan Simone Inzaghi awal Juni lalu. Cifu langsung memberi sinyal kuat soal gaya kepemimpinannya sejak hari-hari awal, tulis laporan Gazzetta dello Sport. Cifu menghadapi tantangan besar pasca kepergian Inzaghi yang meninggalkan atmosfer sulit di internal tim. Selain itu, kegagalan di Piala Dunia antar klub juga menimbulkan ketegangan. Situasi ini menjadi ujian awal bagi Cifu dalam menjaga stabilitas tim. Salah satu momen krusial adalah konflik internal antara Hakan Calhanoglu dan Lautaro Martinez. Cifu disebut berhasil meredam ketegangan tersebut melalui pendekatan langsung. Ia mengumpulkan seluruh tim dan menegaskan bahwa tidak ada pemain yang boleh mengganggu keharmonisan ruang ganti, tulis laporan itu. Langkah tegas Cifu ini mendapat dukungan penuh dari manajemen klub. Inter dan Mehdi Taremi tolak tawaran Botafogo, si pemain prioritaskan Liga Inggris.
Taremi menjalani musim perdana yang mengecewakan bersama Inter dan diyakini akan hengkang setelah hanya 1 tahun di klub. Inter mendatangkannya secara gratis, dan nilai tawaran Botafogo disebut akan memberi keuntungan finansial signifikan. Sport Mediaset menginformasikan Inter dan Mehdi Taremi telah menolak tawaran Botafogo, klub yang Brasil yang dinahkodai oleh adik dari Carlo Ancelotti, yaitu David Ancelotti ini menawarkan uang tunai sebesar 5-6 juta euro untuk Inter melepas Mehdi Taremi dan ditolak. Nerazzurri menetapkan valuasi si pemain senilai 10 juta euro. Penolakan Taremi terhadap tawaran Botafogo disebabkan keinginannya untuk tetap berkarir di Eropa. Striker asal Iran itu disebut lebih memilih pindah ke Liga Inggris jika harus meninggalkan Inter. Agen Taremi dikabarkan sedang menjalin komunikasi dengan 2 klub dari kasta tertinggi Liga Inggris. Proposal baru Inter untuk Ademola Lookman, 45 juta euro termasuk bonus. Sumber yang pertama kali memberitakan Ademola Lookman ke Inter, yaitu Direktur Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni mengatakan bahwa kubu Nerazzurri akan menaikkan tawaran mereka untuk mencoba meyakinkan Atalanta, melepas penyerang asal Nigeria yang mereka miliki. Laporan ini menyebutkan Inter akan menawarkan proposal penandatanganan secara permanen dengan 42 juta euro tunai ditambah 3 juta euro bonus. Tawaran terbaru ini diharapkan cukup untuk memuaskan Atalanta, dan Nerazzurri berharap perwakilan dan si pemain untuk menekan kubu Ladea untuk menerima. Beberapa saat setelahnya, sumber berita terpercaya seperti Fabrizio Romano dan Pasqual Guaro mengonfirmasi hal yang sama, sembari menambahkan tawaran tersebut akan dilayangkan awal pekan nanti dan Inter percaya tawaran tersebut dapat diterima.